Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada abad keempat atas Kekaisaran Konstantin pada saat itu. Kita tahu bersama bahwa gereja mula-mula diawali oleh pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan ke-12 muridnya. Kemudian sejarah gereja pada abad yang ke-1 hingga pada abad yang ke-3 mengalami suatu penolakan Kristus yang terjadi pada setiap orang percaya dan juga kepada setiap orang-orang Kristen pada saat itu, di mana mereka membantai, menyiksa secara fisik orang-orang percaya pada saat itu. Dan kita melihat bagaimana kekristenan mulai masuk pada abad keempat atas Kekaisaran Konstantin pada saat itu. Nah, kita melihat bahwa mujizat Tuhan terjadi atas seorang kaisar yang kita tahu bersama bahwa pada dulunya Kaisar Konstantin ini adalah seorang pemuja dewa matahari, tetapi tiba-tiba oleh suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, kemudian dia mengalami pertobatan, dan pertobatannya ini berawal dari peperangannya bersama dengan Maksimius pada saat itu yang berlangsung di jembatan Filian dekat kota Roma pada saat itu, di mana sebelum peperangan terjadi Konstantin mendapat penglihatan di dalam mimpinya bahwa ia melihat suatu simbol salib yang tergambar di atas awan dalam tulisan bahwa in hoc signo vinci, yang artinya bahwa dalam tanda ini kamu akan menang. Mimpi itu dialami Kaisar Konstantin hingga 2 kali, dan ia mulai berpikir, ia mulai percaya untuk setiap apa yang dia lihat di dalam mimpi itu. Kemudian pada satu saat di mana mereka akan bertempur, Kaisar Konstantin ini memerintahkan prajuritnya untuk melukiskan simbol salib ini dalam perisai-perisai mereka satu persatu, dan kemudian mereka melawan peperangan persaudaraan itu. Kemudian Kaisar Konstantin bersama dengan prajuritnya mengalami kemenangan-kemenangan. Nah, kita boleh melihat ada satu firman Tuhan yang berkata di dalam Kejadian 15 ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Inilah yang dialami Konstantin dalam penglihatannya. Ia melihat tanda salib, artinya bahwa ini adalah Tuhan ingin menolong dan menyelamatkan Konstantin pada saat itu. Tuhan memakai siapa saja untuk menyelamatkan bangsanya. Tuhan memakai siapa saja untuk menyatakan mujizat Tuhan pada saat itu. Nah, jadi kita boleh pelajari dari peristiwa ini bahwa Tuhan tidak saja memakai setiap orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga memakai setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan, atau setiap orang-orang yang jahat, seperti contohnya Konstantin. Karena Konstantin ini dia adalah dulu seorang pemuja matahari yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi lewat mimpinya dia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Nah, firman Tuhan katakan kepada Abraham bahwa upahmu akan sangat besar, bukan saja kepada Abraham maupun kepada Konstantin pada saat itu, tetapi kepada setiap kita yang mau taat kepada firman Tuhan. Nah, ada juga di dalam 1 Samuel 3 ayat 7 yang berkata bahwa Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya, ayat yang ke-21, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jadi ketika Samuel ini dia belum menerima firman, dia belum mengenal siapa itu Tuhan, tetapi Tuhan menyatakan diri kepada dia. Tuhan menyatakan diri lewat firman-Nya. Begitu juga dengan Konstantin, dia belum percaya firman Tuhan, dia belum mengenal Tuhan secara kekristenan, tetapi lewat firman yang disampaikan Tuhan, lewat penglihatannya, dia mengalami suatu pertobatan. Nah, inilah yang dialami oleh Kaisar Konstantin pada saat itu. Tuhan bukan saja pakai nabi untuk menyatakan dirinya, tapi juga Tuhan pakai siapa saja, termasuk Tuhan pakai setiap kita, saudara dan saya, untuk menyatakan mujizatnya, untuk menolong setiap orang, untuk menyelamatkan bangsanya. Ya, itulah yang terjadi pada Abraham, itulah yang terjadi pada Samuel, dan juga yang terjadi pada Konstantin pada saat itu. Nah, dari peristiwa abad yang keempat ini yang dapat kita pelajari adalah yang pertama, kita harus hidup taat kepada firman Tuhan. Konstantin ketika ia taat kepada firman Tuhan, ia melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, ia taat, ia mendengarkan suara Tuhan, dia mengalami kemenangan di dalam pertempurannya. Yang kedua adalah dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia bukan saja taat dan dia bukan saja peka terhadap firman Tuhan, tetapi dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Sama halnya dengan setiap kita
orang Kristen pada saat ini. Nah, ketika Konstantin melakukan kebenaran firman Tuhan dan dia taat kepada firman Tuhan, dia mendapatkan dua keberhasilan. Yang pertama, dia menang terhadap peperangan yang dialaminya. Yang kedua adalah dia mendapatkan promosi daripada Tuhan. Ketika dia taat, dia mendapatkan promosi, dia mendapatkan kedudukan dari Tuhan, yaitu dia menjadi raja atau kekaisaran satu-satunya di bangsa Romawi pada saat itu. Nah, kita lihat bahwa inilah kita sebagai orang-orang percaya, terlebih kita anak-anak muda pada zaman sekarang. Ayo kita terapkan hidup taat di dalam Tuhan. Kita harus hidup peka terhadap suara Tuhan. Kita harus hidup melakukan firman Tuhan, bukan saja kita mendengar tetapi kita tidak melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita taat dan kita peka terhadap apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, Ulangan 28 ayat 1-2 katakan bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, inilah yang menjadi janji Tuhan bagi setiap kita yang taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika Kaisar Konstantin bertobat, dia mulai memberikan toleransi bagi setiap orang percaya. Dia mulai memberikan setiap toleransi bagi gereja-gereja Tuhan, di mana dia mendirikan gereja Tuhan pada saat itu dan diberikan nama Gereja Konstantinopel pada saat itu. Kita boleh lihat dan pelajari bersama ya. Dan kemudian pada saat itu mulai berkembangnya kekristenan pada abad keempat itu ya, oleh kepimpinan kekaisaran Romawi, yaitu Konstantinus pada saat itu. Nah, pada akhir daripada pertobatan yang dialami oleh Konstantin ini, dia memperluas akan gereja-gereja Tuhan, dia mendirikan akan gereja-gereja Tuhan dan memberikan toleransi kepada setiap umat-umat Kristen untuk beribadah, untuk beraktivitas dan sebagainya. Nah, kemudian kekaisarannya pada saat itu dia mengalami sakit ya, kemudian dia meninggal pada saat itu dan kekaisarannya diteruskan oleh ketiga putranya. Nah, dari pelajaran ini kita dapat belajar dari Konstantin aja, kalau kita boleh lihat, dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan, dia bukan orang yang berpegang kepada firman Tuhan, tetapi dia taat kepada firman Tuhan dan dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah yang mahal, kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang pegang akan kebenaran firman Tuhan, ayo mari kita belajar dari peristiwa ini. Peristiwa ini mengajarkan kita untuk selalu taat kepada suara Tuhan, peka terhadap suara Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap kita dapat berhasil dalam setiap pekerjaan kita, dapat berhasil dalam setiap studi kita, dapat berhasil dalam setiap apapun yang kita mau. Dan kemudian yang kedua adalah kita mendapatkan promosi, kita mendapatkan tempat daripada Tuhan. Tuhan akan menyatakan bahwa inilah anakku, aku akan memberikan suatu keberhasilan bagi dia, aku akan menempatkan dia di posisi yang paling atas. Itu kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagi kita semua teman-teman yang ada di Soteria, bagi saya maupun Bapak dosen yang ada, ayo mari kita terapkan hidup taat kepada Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ini saja yang menjadi penjelasan dalam sejarah gereja pada abad yang keempat di dalam kekaisaran Konstantin pada saat ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati.